Keutamaan sholat 5 Assalamualaikum waktu. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon maaf, saya pakai filter begini bukan bermaksud untuk pengen cantik, terlihat cantik, tidak, tapi karena biar ini rambut yang ada di atas kepala saya tidak terlihat. Karena ini kalau ketarik sedikit gitu bisa kelihatan rambutnya. Jadi kalian keep husnuzon sama saya. Kali ini saya bakalan ngajak teman-teman semua untuk bedah buku. Judulnya tentang tuntunan sholat wajib dan sunnah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan ini semuanya menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kita bakal baca apa ya? Ini macam-macam teman-teman. Ini ada tata cara wajib sholat, cara bersuci, terus istihadah, atau ini ya kita cari keutamaan sholat 5 waktu dulu ya teman-teman. Kita mulai dari sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keutamaan sholat 5 waktu judulnya teman-teman. Ini aku sambil baca ya. Jadi aku nggak ngarang ya teman-teman. Ini sudah ada tuntunan menurut Al-Quran dan Al-Hadis insya Allah. Ini juga, ini bagus banget teman-teman. Ini siapa ya yang, aduh nggak bisa kelihatan soalnya aku pakai tangan satu, mohon maaf. Nanti aku tampilkan ini karya dari siapa ya. Untuk yang pertama, keutamaan sholat subuh, itu sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi malaikatnya itu ikut menyaksikan kita saat sholat subuh. Jadi aman banget, jangan ditinggal. Terus keutamaan sholat subuh lainnya merupakan sebab keselamatan dari api neraka. Insya Allah kita semua terselamatkan dari api neraka kalau kita sholat subuh. Terus ada lagi, sholat subuh menjadi sebab dapat melihat Allah di akhirat. Selanjutnya, sholat subuh seperti sholat semalaman suntuk. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah seperti sholat seluruh malam. Jadi untuk para laki-laki dan suami, sholat di masjid ya teman-teman ya, berjamaah. Sayang banget kalau ditinggalkan. Oke, kemudian keutamaan sholat zuhur, ini yang kedua. Sholat zuhur yaitu sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj. Jadi sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sholat zuhur teman-teman. Untuk keutamaan sholat asar, saya sambil buka buku ya teman-teman. Gini ya, boleh ya. Keutamaan sholat asar, yang pertama, sholat asar memiliki 2 pahala. Sesungguhnya sholat ini telah disyariatkan kepada kaum muslimin sebelum kalian, tapi mereka meninggalkannya. Barang siapa yang menjaga sholat ini, maka dia mendapatkan pahala 2 kali dan tidak ada sholat setelahnya hingga terbit malam. Kenapa tidak ada sholat ba'diyah asar? Karena Allah melarang kita menyembah matahari. Kalau zaman dulu tuh kan katanya orang-orang itu menyembah matahari teman-teman. Jadi sudah maha sempurna Islam dengan segala tuntunannya dari Allah ya. Jadi itu nggak ada sholat ba'diyah asar sama nggak ada qobliyah maghrib, karena di antara waktu itu adalah waktu-waktu matahari tenggelam ya. Jadi kita nggak boleh menyembah matahari kayak orang-orang terdahulu gitu ya. Oke, next selanjutnya, meninggalkan sholat asar dapat menyebabkan terhapusnya amalan. Nah ini nih, ini aku sering banget ngomong kalau bukan aku, masya Allah, astagfirullah, bukan aku. Nah ini ada hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka telah terhapus amalannya. Jadi teman-teman, please bener-bener dijaga sholat asarnya, karena sholat asar tuh kalau kita nggak sholat asar 1 hari itu aja, kita bakalan kehilangan seluruh perbuatan baik kita seharian itu. Eman banget, sayang banget guys, masya Allah. Oke, next selanjutnya keutamaan sholat maghrib. Sholat maghrib adalah jaminan kebaikan umat Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan fitrah selama mereka tidak mengakhiri sholat maghrib hingga bintang-bintang bertaburan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Next, keutamaan sholat isya yaitu menjaga sholat isya menjadi sebab terbebas dari sifat nifak. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi sholat subuh dan isya. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua sholat
tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ciri-ciri orang munafik itu sholatnya yang berat melakukan sholat isya dan sholat subuh. Dan memang mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik, tapi memang kerasa banget ya kalau sholat isya itu memang berat. Soalnya kita tuh lagi ngantuk-ngantuknya, lagi capek-capeknya, kalau nggak segera adzan sholat tuh biasanya udah pengen tiduran kayak gitu kan, bawaannya pengen tidur. Sama sholat subuh, hati-hati nih yang sholat subuhnya kesiangan. Meninggalkan sholat isya dan sholat subuh adalah tanda-tanda orang yang munafik. Padahal itu kita sholat loh, meninggalkan 2 sholat aja udah termasuk orang-orang yang munafik. Dan orang-orang munafik itu tempatnya naudzubillah di neraka jahanam. Udah itu aja keutamaan sholat yang kita bahas kali ini. Next kita bakalan bedah semua ini. Jadi kita sedikit-sedikit dulu karena durasi filternya maksimal 10 menit. Masya Allah, terima kasih sudah ngikutin aku, sudah tonton video aku. Semoga menjadi amal jariah buat aku kelak, dan semoga teman-teman yang mendengarkan apa yang aku sampaikan juga bisa bermanfaat. Semoga kita semua dikumpulkan sama Allah di akhir nanti di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.